Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Muhammad Jordan Firdaus dengan NRP 0323040035. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas dengan judul pengukuran dan analisis indeks kenyamanan penumpang pada kapal Segoro Mas. Untuk dosen pengampunya yaitu Bu Leli Pramesti STMT. Baik, untuk latar belakang. Skipping merupakan aspek penting dalam operasional kapal karena berpengaruh langsung pada keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi pelayaran. Kapal kontainer Segoro Mas yang beroperasi pada rute pelayaran dengan variasi kondisi gelombang perlu dinilai kemampuannya dalam menahan gerakan akibat gelombang laut. Berdasarkan data BMKG, tinggi gelombang maksimal di rute Tanjung Perak Mataram mencapai 1,27 m yang berpotensi memengaruhi gerakan kapal seperti hip, roll, dan pitch. Gerakan ini dapat mengganggu kenyamanan awak kapal, meningkatkan risiko mabuk laut atau bisa disebut motion sickness, serta memengaruhi stabilitas dan keamanan operasional. Oleh karena itu, analisis skipping dilakukan dengan simulasi menggunakan maksud motion untuk mengevaluasi respon kapal terhadap variasi arah gelombang, kecepatan, dan tinggi gelombang. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan batasan operasional yang aman serta rekomendasi yang mendukung keselamatan dan kenyamanan pelayaran. Baik, untuk data kapal. Nama kapal saya yaitu Skoromas, tipe kontainer. Dimensi utamanya meliputi panjang keseluruhan sekitar 96,5 meter dengan panjang antara garis tegak 90,8 meter serta lebar 15,8 meter. Kapal ini memiliki tinggi 7,4 meter dan draft sekitar 6 meter. Kecepatan operasionalnya berada di angka 13 knot atau sekitar 6,68 meter per detik. Nilai koefisien bentuk kapal yang tertera di sini yaitu CB 0,684, CM 0,983, CP 0,702 yang menggambarkan karakteristik bentuk lambung kapal. Untuk rute operasional kapal Segoro Emas melayani trayek Surabaya Mataram Lombok. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu area operasional. Pada slide ini terlihat area operasional kapal Segoro Mas. Kapal ini berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju pelabuhan di Mataram atau Nusa Tenggara Barat. Untuk di bagian kiri tercantum jarak pelayaran dari Surabaya ke titik pertama yaitu sekitar 194,63 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 13 jam pada kecepatan rata-rata 14 knot. Untuk rute pelayaran kapal juga melewati perairan sekitar Bali dan Lombok yang ditunjukkan dengan garis lintasan pada peta. Data tambahan seperti segmentasi, jarak, kecepatan rata-rata, dan waktu tempuh turut membantu menunjukkan gambaran operasional kapal di sepanjang rute. Baik, untuk tujuan, poin pertama, mengkaji bagaimana kapal merespons berbagai kondisi gelombang untuk menentukan karakteristik skippingnya. Poin 2, menilai tingkat kenyamanan penumpang maupun awak kapal melalui perhitungan motion sickness incident atau bisa disebut MSI. Poin 3, menganalisis potensi terganggunya aktivitas di atas kapal akibat gerakan kapal dengan menggunakan parameter motion induced interruption atau bisa disebut MII. Untuk poin 4, menetapkan batasan kondisi operasi kapal yang tetap memenuhi standar keselamatan serta kenyamanan selama pelayaran. Baik, untuk skenario pengukuran. Kondisi kapal full watt. Percobaan kapal dalam kondisi beban penuh. Untuk kecepatan kapal, 80%-nya 9 80%-nya yaitu mendapatkan speed 10,4. Sedangkan yang 100% yaitu 13 knot atau awal kecepatannya. Untuk mendapatkan 10,4 yaitu 13 dikali 80% akan mendapatkan 10,4. Baik, untuk titik lokasi pengukuran. Untuk engine deck, titik AB dan FP disambung dan mendapatkan jarak min 75,65 meter. Sedang
Sedangkan main deck sama seperti engine deck yaitu min 75,65, tube deck pun juga sama min 75,65. Baik untuk height-nya, engine deck diukur dari baseline ke engine deck yaitu mendapatkan 1 meter, sedangkan main deck ke baseline yaitu mendapatkan 6,29 meter, sedangkan tube deck ke baseline mendapatkan 9,80 meter. Baik untuk arah datangnya gelombang. Yang pertama yaitu BMC, headingnya itu 90 derajat, yang kedua itu HITC, headingnya yaitu 180 derajat. Baik untuk skenario pengukuran. Untuk si state 2, HS-nya itu 0,4, untuk car height-nya yaitu 0,5106. Untuk yang ketiga, HS-nya itu 1, car height-nya yaitu 1,2765. Untuk yang 4, HS-nya 2 dan car height-nya 2,553. Untuk yang state 5, HS-nya 3, car height-nya itu 3,8295. Untuk yang 6, HS-nya itu 5, car height-nya itu 6,3825. Ini udah ketentuan. Baik untuk yang state, yang tabel di bawah state yaitu clam glacis. Clam glacis itu bisa disebut smooth ripple ya, atau slide atau sedikit gelombang. Untuk yang moderate itu sedang, untuk rock itu kasar, untuk very rock itu sangat kasar. Untuk yang high itu very high itu tinggi, yang very high itu sangat tinggi, sedangkan yang fenomenal itu yang sangat tinggi yang luar biasa. Baik untuk batas-batasan. Kriteria skipping yang digunakan pada penelitian ini merupakan kriteria yang dibuat oleh US Navy sebagaimana yang diutarakan pada makalahnya. Kriteria kriteria yang dikembangkan di general kriteria pada kapal yang memiliki kriteria sebagai berikut. Untuk HIF signifikan akselerasinya itu 0,2 G yang hasilnya 1962 meter per second. Untuk roll amplitude pitch rata-rata yaitu 12 derajat, untuk pitch amplitude pitch rata-rata yaitu 3 derajat. Baik untuk desain lambung kapal. Sebelumnya saya semester 3 yaitu matkul rancang kapal itu saya sudah mendesain lambung kapal ini. Langsung saja slide selanjutnya yaitu input data di Mapswift Motion. Baik, untuk slide selanjutnya langkah pertama yaitu tekan file untuk open design modeler kapal untuk modeler kapalnya. Baik untuk slide selanjutnya yaitu analisis type pakai strip theory. Baik untuk selanjutnya yaitu analisis draft and trim. Untuk draft at AP sama draft at midship atau draft at FP yaitu 6 meter. Baik untuk analisis Mr. Hall yaitu number of mappingnya section 4 itu 41. Untuk maximum number of mapping yaitu 3. Untuk select surface-nya itu box sama water plane. Untuk trim surface-nya itu dicentang, terus di OK. Baik untuk slide selanjutnya yaitu untuk mengisi data location. Tekan edit dan tekan add remote log set atau bisa tekan CTRA plus A 3 kali untuk location-nya. Untuk location yang pertama yaitu engine deck. Untuk long pause-nya saya sudah jelaskan tadi. Titik AP sama FP itu ditarik dan mendapatkan jarak min 75,65. Maupun main deck dan book deck mendapatkan hasil yang sama, min 75,65. Sedangkan yang head engine deck ditarik ke baseline, yaitu mendapatkan hasil 1 meter. Untuk yang main deck ditarik juga di baseline mendapatkan nilai 9,80 meter. Sedangkan pub deck ditarik ke baseline mendapatkan 12,80. Untuk slide selanjutnya, baik untuk selanjutnya yaitu mengisi data speednya. 80% dari 13
knot itu adalah 10,4 dan 100%-nya yaitu 13 knot. Untuk untuk caranya untuk caranya menambahkan tabelnya yaitu seperti sebelumnya, yaitu tinggal Ctrl A 2 kali dan tinggal ganti saja namanya 80% dan 100%. Untuk slide selanjutnya yaitu untuk mengisi data headingnya. Baik, untuk pengerjaannya yaitu BMC. 9 headingnya itu 90 derajat dan untuk heatsink-nya itu derajatnya 180 derajat. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu spektra. Baik, dengan sama dengan cara sebelumnya, tinggal Ctrl A 5 kali dan ganti namanya System 2 sampai 6. Untuk type-nya, kapal saya itu perairan Indonesia, makanya saya memilih type George Webb. Untuk car height-nya itu udah ketentuan. Untuk System 2 itu 0,511. Untuk System 3 1,277. Untuk System 4 yaitu 2,553. Untuk System 5 yaitu 3,829. Untuk System 6 yaitu mendapatkan 5. Baik, untuk cara pengerjaan selanjutnya yaitu tinggal di render solve seakeeping analysis. Setelah render, maka menunggu karena itu agak lama dan hasilnya seperti ini. Baik, ini adalah hasil solve seakeeping saya. Untuk hasil selanjutnya yaitu grafik dari CGRAOS. Bisa dilihat CGRAOS. Bisa dilihat dari grafik ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil MSI. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu grafik CG spektra. Bisa dilihat dari grafik tersebut yaitu hijau tua itu tandanya S wave dan coklat itu S swirl dan biru laut itu S wave dan hijau tua itu S heave dan hijau muda itu S roll. Dan seterusnya itu S speed, ada S yaw, S ada resisten dan S wave. Baik, untuk selanjutnya yaitu RMS heave motion. Bisa dilihat dari hasil data kapal saya ini yang heave motion. Baik, untuk analisa si keeping hasil recap parameter. Baik, untuk BMC 90 derajat, speed 10,4 knot. Untuk parameternya yaitu ada heave motion, roll motion, pitch motion, heave velocity, roll velocity, pitch velocity, heave acceleration, dan roll acceleration, dan pitch acceleration. Di sini satuannya yaitu M, degree, M meter per second, M per second, radian per second, radian per second, M per second, radian per second, dan radian per second. Dan untuk tabel yang di bawah itu sama BMC 90 derajat, tapi speednya yaitu 13 knot atau 100%-nya. Bisa dilihat hasil dari data di data gambar pada tabel ini. Baik, untuk analisa sistem hasil rekap parameter yang HC yaitu 180 derajat, speed 10,4 knot dari 80% 13 knot. Baik, untuk parameter heave motion, roll motion, pitch motion, heave velocity, roll velocity, pitch velocity, heave acceleration, roll acceleration, pitch acceleration. Di sini juga sama unitnya M, degree, meter per second, radian per second, radian per second, meter per second, radian per second, radian per second. Untuk yang tabel di bawah itu heat C 180 derajat juga. Untuk speednya 100%-nya yaitu 13 knot. Di sini juga ada heat motion, roll motion, pitch motion, heat velocity, dan seterusnya. Untuk satuannya juga sama. Baik, untuk analisa skipping hasil kriteria umum. Untuk heave significant acceleration 0,2 dan ketentuannya itu 1,962. Untuk yang roll itu amplitude roll rata-rata
yaitu 12 derajat. Untuk pitch, amplitudo pitch rata-rata yaitu 3 derajat. Baik, di sini tuh ada kriteria High Significant Acceleration ya. Untuk HITC-nya itu yang di HS 5,00 itu mendapatkan 2,956. Sedangkan amplitudo rata-ratanya itu di bagian HITC-nya itu 0 semua. Di bagian HITC yang kecepatannya 10,4 dan 13 knot. Untuk amplitude pitch rata-ratanya di bagian HS 2,00, 3,00 dan 5,00 rata-rata mendapatkan hasil di atas 3. Baik, untuk slide selanjutnya. Untuk analisa skipping tinggi gelombang. Untuk batasan tinggi gelombang HS-nya di sini itu 0,40 dan 5. Untuk 0,2G-nya itu 1,962. Dan grafiknya ini bisa dilihat ya, grafik dari significant wave acceleration meter per second. Untuk X-nya itu saya mendapatkan hasil 3,5 lebih meter ya, setengah meter lebih. Baik, untuk grafik selanjutnya. Baik, di sini itu selaras ya, maksudnya lurus gitu grafik saya. Untuk HS-nya itu 0,40, 5,00. Untuk amplitude roll rata-ratanya itu 12. Dan bisa dilihat grafiknya. Dan hasil dari X saya itu 13,71474 meter. Baik, untuk grafik selanjutnya yaitu amplitude roll rata-rata. Untuk HS amplitude pitch-nya itu di sini itu 3. Untuk grafiknya bisa dilihat untuk hasil X-nya yaitu saya 2 meter. Ya, 2 meter. Baik, untuk analisa skipping tinggi gelombang maksimum. Di sini adalah cari data gelombang di sekitar area pelayaran masing-masing. Tinggi gelombang maksimum saya itu 2, 2 meter lebih ya. Untuk HS saya itu saya memilih 0,5, 1,5, 2,5. Dan E-nya itu 5.610, 21.158, 25.670. Untuk totalnya itu 52.438. Untuk operability-nya itu 52,44%. Untuk downtime-nya 47,56%. Baik, untuk analisa skipping kriteria umum MSI dan MI. Baik, untuk MSI, kapal militer itu 0,2, kapal cepat itu 0,1. Sedangkan MII itu 1 MII per menit. Untuk MSI kategori, skillnya itu 0 sampai 5 itu moderate, 5 sampai 10 itu serius, 10 sampai 15 itu severe. Untuk 15 sampai 20 itu hazardous, untuk 20 sampai 30 itu intolerable. Sedangkan yang untuk MI risk level, severity yang ke-1 itu possible. MI per jamnya itu 6, MI per menitnya itu 0,1. Untuk severity 2 probable, yaitu MI per hornya itu 30. Sedangkan untuk MI per minnya itu 0,5. Untuk severity yang ketiga, yaitu MI risk levelnya itu serius. Untuk MI per hornya itu 90. Untuk MI per minnya itu 1,5. Untuk severity 4 itu MI risk levelnya itu severe. Untuk MI per hornya itu 180. Untuk MI per minnya itu 3. Sedangkan severity 5 itu MI risk levelnya itu ekstrim. MI per jamnya itu 300, MI per minnya itu 5 per menit. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu pada data tabel MSI. Untuk lokasi engine room saya yaitu di arah BIMSIS dan HITSI di HS 3,0 sama 5,0. Itu rata-rata mendapatkan itu ya, maksudnya moderate. Sedangkan di main deck BIMSIS dan HITSI juga sama mendapatkan di kategori moderate. Untuk yang PubDev juga sama, rata-rata di BIMSI dan HITSI-nya di HS 2,0, di bagian HITSI-nya juga mendapatkan
nilai ke lebih dari 0,2. Sedangkan 3,0, 5,0 itu lebih tinggi ya nilainya dari 2,0 itu. Baik, untuk slide selanjutnya, MSI SM. Di sini lokasi engine room-nya eh, di area BIMSIS dan HITSI di HS-nya 3,0 sama 5,0. Itu rata-rata mendapatkan kategori serius, severe, hazardous, sama intolerable. Sedangkan di HS 2,0 itu ada satu tabel warna biru yaitu mendapatkan kategori serius, dan main deck juga sama di 2,0, di HC-nya itu mendapatkan tabel warna biru yaitu serius, sedangkan 3,0, 5,0 itu sama mendapatkan rata-rata tabel berwarna biru, kuning, dan merah, pink dan merah. Untuk yang pub deck itu sama juga ya. Untuk 2,0 nilainya yang di bagian HC itu 6,115. Dan di 3,0, 5,0 itu rata-rata mendapatkan serius, service, hazardous, dan intolerable. Baik, untuk slide selanjutnya. Untuk tabel data NIE, untuk lokasi engine room-nya di BIMC dan HC mendapatkan risk levelnya itu possible. Tapi di 0,4, 1,0, dan 2,0, dan 3,0 itu rata-rata mendapatkan nilai 0 ya. Untuk sedangkan di HC di 13 knot, di HS 5,0 mendapatkan 0,004. Untuk yang main deck juga sama, yang HC-nya juga mendapatkan 5,0 di bagian 13 knot dan HS 5,0. Untuk yang pub deck juga sama, di bagian HC mendapatkan 0,004, di bagian HS 5,0. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.